bersamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita bertemu kembali di rumah ini untuk memberikan kasih persaudaraan kepada keluarga ini yang telah ditinggalkan oleh Bapak Agustinus Sutarto. Menurut perhitungan Jawa memasuki hari yang kedua, maka malam hari ini kita memakai buku panduan halaman 15. Oleh karena itu akan kita bahas di hadapan Tuhan. Menyadari atas kelemahan dan kerapuan sebagai manusia yang selalu jatuh dalam dosa. Oleh karena itu ada pantas di hadapan Tuhan, mari kita menyesali dosa-dosa kita seraya mohon pengampunan daripadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan yang kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Rahim, kami datang menghadap untuk memanjatkan puji syukur atas kelimpahan rahmat-Mu, hingga kami Engkau perkenankan bersatu di dalam doa. Kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu yang menyejukkan, agar kami dapat menyadari untuk apa Engkau memberikan hidup kepada kami. Dengan demikian kami dapat menghargainya sebagai anugerah dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mujizat yang paling spektakuler. Kita bisa bayangkan ketika seorang itu meninggal sudah 4 hari dalam kubur. Itu keadaannya sudah bau, membusuk dan lain sebagainya. 4 hari. Kalau kita membaca kisah pewartaan Tuhan, mujizat-mujizat yang dilakukan adalah paling tinggi adalah menghidupkan orang yang sudah mati. Kira-kira manusia mana yang bisa melakukan hal ini kecuali manusia Tuhan Yesus. Kalau menurut kitab suci bahwa Tuhan itu membuat mujizat menghidupkan orang mati itu ada berapa kali? Berapa kali kemarin? 3. Setidaknya ada 3 kali. Yang pertama itu anaknya Jairus, seorang kepala rumah ibadat itu, demam tinggi. Dia mencari Tuhan Yesus karena imannya yang begitu besar, tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus juga mau menuju rumah Jairus, tetapi sampai di rumah Jairus, anak tersebut sudah meninggal. Jadi meninggalnya
hanya beberapa jam saja. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan anaknya tertidur, semua orang yang hadir di situ pada tertawa. Tapi akhirnya Tuhan Yesus memberikan mukjizat. Orang tuanya dipanggil masuk, kemudian kita juga didoakan, maka anak itu sembuh kembali. Dan orang yang hadir di situ semuanya menjadi percaya. Yang kedua adalah peristiwa seorang pemuda yang meninggal di Naim, di kota Naim itu. Ini cukup menarik, ya, karena di antara kedua belah pihak itu sebelumnya tidak saling mengenal. Tuhan Yesus dia tidak kenal, apalagi rombongan jenazah yang sudah dimasukkan keranda dikubur, kemudian di jalan di perempatan ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu betapa sedihnya ibu yang ditinggalkan seorang pemuda tadi. Oleh karena itu dengan belas kasihnya maka Tuhan memberikan mukjizat dengan membangunkan pemuda tadi. Menariknya, kalau yang pertama tadi memang Jairus itu mengenal Tuhan Yesus kemudian memohon dengan iman yang kuat, tetapi yang kedua ini tidak saling mengenal, tetapi Tuhan Yesus yang mengenal dengan belas kasih kepada Tuhan. Kemudian yang